Halo guys, balik lagi sama gua Aki sama Omega tentunya dan masih di sini sama Ewa di channel kita Anipong. Dan tentunya pada malam hari ini ya kan, kita bakal menemani kalian dengan bahas-bahas bincang-bincang soal Nanatsu no no Taizai lagi karena udah ngeluarin 3 episode ya. Iya. Kalian pasti udah nonton episode ketiganya kayak gimana dan pasti dan masih panas sampai saat ini ya. Ya kan. Buat bisa menemani di malam Yang dingin. minggu yang dingin ini ya bukan kan. malam minggu tuh. Tapi nanti keluarnya malam minggu. Buat menemani malam minggu kalian yang masih di rumah aja. Iya. Keluar juga nonton bareng sama doi sama temen juga santai. Ya kan? Keluarga juga nggak boleh sampai malam. Iya, PSBB. ya kan. Hindari penyebaran COVID. Udah itu program KKN gitu dimasukin di sini. Oke, langsung aja nih kita langsung bahas apa nih Om? Ya tentunya kita bakal bahas tentang dimana pembukaan dari episode ini ya. Oh iya, kan? jelas. Obrolannya dari si Wild Bun Sama Meliodas. Meliodas dimana mereka ngobrolin soal jalan keluar dari purgatory. Iya, yang dimana si Wild langsung bilang di situ. Jalan keluarnya tuh di bawah kaki. Itu yang gue bilang kemarin, unexpected, di bawah kaki. Iya, beneran unexpected banget Iya, ternyata ya kan. Nggak di belakang atau di mana, disebut di tangan kayak di bawah iya kan? kaki. Bawah kaki coba diinjak berarti kan sama dia kan. Gila. Iya. Udah kayak itu apa surga. Iya, surga kan di bawah telapak kaki ibu. Iya. Jalan keluar di bawah telapak kaki Raja Iblis. Bahaya. Botak. Bahaya emang. Terus di situ tuh lagi ada momen-momen seduh tuh ya kan. Iya. Si siapa namanya? Si Meliodas ditanyain gara-gara Well kan ngobrolin soal Hulk ya kan. Terus tanya ngomong-ngomong saudara, Meliodas juga punya saudara nih ya kan. 3 bersaudara yang kalian pasti tahu gitu kan. Iya. Tapi bukan One Bukan beda cerita. Iya. Yaitu apa namanya? Di situ dibilangin kalau Zeldris sama Estarossa kan saudaranya Meliodas, adik-adiknya ya kan. Dan Estarossa ternyata malah adik pertamanya Meliodas. padahal nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada. Nggak mirip, gede sendiri. Iya, gede sendiri dia. Yang dua cebol. Ikut maknya. Oh iya. Nggak Balik. balik ke emaknya. Mana di mana? Makanya di situ langsung flashback Zeldris ya. Iya, flashbacknya. Di flashbacknya Zeldris diceritain soal apa namanya masa lalunya si Zeldris, kenapa si Zeldris bisa seambisi sekarang Iya, gitu kan. ambisius. Ambis kayak Iya, anak cerdas. kayak maba baru. Iya, maba baru. Maba ya baru, coy. Oh, iya. Ya maba gitu masih semangat ya Iya, kan. Semangat 1 2 3 4 mulai hilang. Maba yang kalau masuk tingkat akhir tuh kayak Meliodas ingin membuat suatu revolusi dalam kehidupan. Kalau bisa nggak ada skripsi. Makanya di situ flashback banget soal si Zeldris. Dan ternyata Zeldris punya doi ya. Iya, ternyata punya doi. Itu akhirnya apa ya, misteri terpecahkan. Yang di opening itu ada Zeldris face up sama cewek dan ternyata itu adalah doinya. Yaitu Gelda. Gila, Zeldris aja punya doi ya kan. Zeldris aja punya doi. Masa lu enggak? Aduh, kacau. Sensitif nih. Pembahasan sensitif. Di episode 3 tuh sensitif banget dari. Sensitif banget ya kan. Yang dimana akhirnya Gelda itu kan ras vampir. Ya kan. Ras vampir itu bawahannya dari ras iblis. Iya. Terus kayak apa namanya? Raja dari vampir tuh berkhianat gitu kan. Diceritainnya berkhianat. Iya, katanya berkhianat. Katanya sih. Makanya si Raja Iblis tuh gara-gara mungkin trauma sama Meliodas yang berkhianat gitu kan. Akhirnya langsung dan Raja Iblis karena ya dia apa ya? Dia rajanya keburukan, jadi dia memanfaatkan keadaan waktu itu. Keadaan pengkhianatnya Meliodas tuh dimanfaatin sama Raja Iblis. Buat ngerotoin semuanya. Iya. Akhirnya yang kena si Zeldris juga. Iya, Zeldris lah yang jadi korban. Dia jadi eksekutor buat para ras vampir ya kan. Yang padahal notabene vampir itu apa doinya dia ya kan. Ternyata adalah doinya dia. Nah, terus di situ juga dikasih scene kalau apa namanya si Zeldris nyegel si Gelda ya kan. Itu karena apa ya, si Zeldris nggak mau nerusin perintah bapaknya karena ada orang yang dia cintai dan itu malah bakal perangnya bikin nambah besar. Iya kan. Akhirnya Zeldris bilang biar aku aja yang nanggung.
Waduh. Respect Brozel. Apa Brussel. Kayak di situ Zeltis lebih milih buat nge-segel karena dia nggak mau dong doinya mati. Iyalah. Iya enggak. Maunya kan nembak jadian, nembak mati. Iya. Kan nggak bisa. Lo mati. Nggak mau gitu kan, makanya disegel aja. Terus apa? Ternyata begitu dia disegel selama 3.000 tahun ya Iya. kan. Bayangin kalian kagak ada kontak 3.000 tahun sama doi ya kan. 3 bulan aja bingung. Iya, apalagi 3 tahun, 3.000 tahun. 3.000 tahun. Mati dah lu. Begitu balik doinya nggak ada ya kan? Batunya pecah. Iya, untungnya bukan pergi sama orang lain Iya. ya kan, tapi ternyata Gilda tuh dikasih scene juga kalau ternyata Iya. dikiranya Zeltis Gilda mati. Ya, tapi ternyata dimunculin di scene yang waktu Meliodas sama Zeldris itu lagi bikin perjanjian. Iya, lagi bisik. Lagi berantem kayak bocah. Iya. Iya, kakak beradik lah. Iya, biasa. Berantem biasa. Biasa lah. Itu dikerisikin sama Meliodas. Di situ cuma gitu doang. Nah, makanya akhirnya setelah dikerisikin sama Melodius kalau Gilda tuh masih hidup. Tapi disegel sama dia. Iya, segelnya tapi sama Meliodas, jadi yang Iya. bisa buka segel Meliodas, tapi Meliodas ngasih syarat ke Iya. Zeltis buat dia tuh Jadi raja itu. jadi raja iblis ya kan. Makanya itulah sebabnya kenapa si Zeltis tuh bisa sekuat sekarang, mau ngimbangin Meliodas terus. Iya. That's why. Nah, mau nambahin aja kayak apa ya? Waktu si Meliodas bilang biar si Zel ini jadi raja iblis juga karena ya Meliodas sama Zel mereka sebenarnya walaupun terkesan musuhan, mereka punya hubungan khusus. Maksudnya mereka tetap kakak beradik. Iya, yang Tapi terikat dan gitu kan. apa ya, si Meliodas minta si Zeldris buat jadi raja iblis biar bisa minta bantuan ke Zel buat mungkin nanti ngelepas segelnya. Iya, pasti ada hal tertentu Iya. kan. Kenapa sih Meliodas tiba-tiba dia tuh kayak mau si Zeldris aja yang jadi raja Iya. iblis ya kan. Walaupun emang sebenarnya di season sebelumnya juga dikasih tahu kalau sebenarnya Meliodas emang berkhianat. Dia Iya. nggak mau nerusin perang ya kan. Tapi kalau misalkan Meliodas jadi raja iblis, bisa aja dia ngendiin perang kan. Tapi kenapa yang disuruh malah Zeldris? Nah, Heeh. Itu tricky aja sih ya, misteri. tricky. Iya, misteri dari Natsuno Taizai yang kita ulik saat ini ya kan. Ulik. Terus nggak berhenti sampai situ aja ternyata. Iya. Dilanjut sama scene battle yang Kemarin kita bilang ini battle ciamik abad ini. al dente. Nomor uno. Numero iya. Uno. Tiga no. Tiga no. Ini nomor uno tapi yang ketiga no. Iya. Ketiga no kenapa? Karena di battle Zeldris sama Escanor. Dan di situ langsung ya Escanor ya. Nggak sombong, nggak Iya, nggak sombong bukan Escanor. Sombong absolut. Iya, Harusnya. absolut ya. Permanen dia sombongnya itu dia tuh udah pokoknya mendarah daging. Iya. Udah nggak Escanor nggak sombong bukan Escanor pokoknya. Dia mimpi aja sombong. Kamu harus dari motivasi. Iya, motivasi mimpinya sombong memang. Di situ juga dikasih tahu soal Ominous Nebula yang kemarin Iya, kita Ominous bingung. Nebula. Dan ternyata bener aja teater mininya itu nunjukin tentang Menunjukkan. Ominous Nebulanya yang dimana dia itu kayak itu jurusnya Neji yang Yakuju apa itu lupa. Bukan. Iya, pakai Byakugan Oh, yang iya. yang apa namanya dia nyerang tapi lingkaran gitu loh. Jadi dia bisa nyerang sama bertahan Iya. sekalian. Byakuju persis Linko kayak gitu. Stardo. Malah jadi tahu. Begitu, jadi apa tipenya dia tuh karena apa lindungin, tapi lindunginnya dia tuh kayak bikin apa tarik Lingkaran narik dan narik. bikin apa ya? Random zone. Iya, kayak pusaran apa topan Iya. nyari benda di sekitarnya, tapi bukan benda, makhluk hidup di sekitarnya ketarik. Nah, setelah ketarik ternyata di tengahnya itu dia ada kekuatan dari pedangnya. Iya, kayak nyampe terus. blender. Iya, kayak blender kan. Nah, itu makanya begitu sampai mental lagi. Kalau yang lemah hancur langsung. Iya. Sama kayak blender kan. Iya, konsepnya ternyata blender ya kan. Kita capek-capek mikir blender. Ternyata konsepnya blender. Ya kan. Kill Thunder aja hampir pojet ya kan. Mati ya. Kenapa Kan? bisa blender? Iya ya kan. Pantas aja blendernya muter gini. Escanor bahkan terluka. Iya, seorang Escanor tapi Itu deh. Tapi di situ tunggu dulu. Enggak sombong, enggak Iya, absolut. Muncullah dia dan Ini di bedara tuh itu digarukin, rasanya kayak digarukin sama dia, pakai yang itu loh yang cakar-cakar Gatel. ini. yang buat bamba. Iya. Yang ujungnya tuh begini. Iya. Nah, dia langsung putar balik terus
tapaknya berapi-api. Iya, berapi-api. Terus Dan dia langsung jadilah- gerak jalan. Dan jadilah dia juara. Iya. Dan dia langsung mengungkapkan kata-kata mutiaranya yang bahkan apa ya, yang tadi gue mau bilang apa nomor 3 no. Karena ini battle ketiga. Oh iya. Setelah lawan Meliodas sama Escanor yang semuanya kalah. Iya, Meliodas battle sama Escanor, terus Estarossa battle sama Escanor. Ini lagi sama Escanor. Adiknya yang nomor 3 gak terima kakak-kakaknya Dan- kalah. Dan ternyata wah, ngeri banget sih. Ini Iya. ternyata kekuatannya, dan disinilah muncul apa ya, penjelasan tentang kekuatan si Escanor. Iya, Di bau mana ya, di mana si Susak sama Candler mereka Iya. langsung bilang kalau oh, jadi apakah ini kekuatan dari apa, karunia Iya. malaikat terkuat, Heeh. yaitu Mael. matahari. Ya apa? Anu Tayo. Tayo. Bukan. Oh, bukan. Tayonya dia itu Korea. Beda. Ini tayonya Jepang beda. Ini pranknya manggil gitu. Hey, Tayo. Tayonya serem kalau Escanor. Kekuatannya benar-benar kekuatan matahari Mael. Dan di situ dibilang Mael mati. Tapi aku mau garis bawahin kata-kata itu karena di opening ada Mael. Iya, Kapan? Mael. Di opening. Belum tahu wujudnya Mael kayak apa. Di opening itu si yang oh belum tahu. Kamu belum tahu. Kamu kurang lihat. Iya, fun fact-nya belum lihat emang. Oh, iya. Makanya Lihat di browsing di internet. Mael muncul wujudnya. Nah, di situ ada si apa? Leudociel sama Mael. Ya. Tapi yang Mael mukul cermin tapi ternyata Oh iya. nah iya. itu Mael. Oh, itu Mael. Itu Mael. Mirip Estarossa. Ya mirip. Nah, ada apa ini? Nah, konspirasi lagi. Konspirasi tapi bisa jadi teori. Iya. Kita nggak tahu. Iya, karena OST-nya biasanya ya gambaran, Nah, visioner ke depannya. Tapi ya itu hanya teori kita saat Oke. ini. Ya kan? Lanjut. Nah, tadi dia dapat apa ya? Oh, jadi ini kekuatan karunia matahari malaikat. Karunia matahari yaitu Mael. Mael, Ada di yang balik. katanya Tapi dia mati, manusia. tapi powernya masuk ke Iya. Escanor katanya. Tapi dia manusia. Heeh. Dan ada kemungkinan juga karena yang apa ya? Ada kemungkinan juga kekuatan yang ini menurut gua masih dibatasi. Karena ya kekuatan secara ya malaikat sama manusia beda. dari imun dan fisik Fisiknya, aja beda. beda. Malaikat nggak mungkin kena COVID. Udah KKN lagi, Oh, iya. broker lagi ya kan. Ya itulah maksudnya, secara logika manusia pasti lebih lemah dan pasti kekuatannya dibatasi dan nggak 100%. Iya pastinya. Ada dong. masih ada Duan, masih kemungkinan masih bakal lebih bisa di up lagi sih. Kelihatannya juga dia pakai Duan juga kayaknya belum seberapa sih. Iya. Powernya paling sekitar 50%-an. Iya, Mungkin ya. ya 30 sampai 50% di Padahal- range itu masih. Padahal si Zedris aja udah bilang dia mau serius ya kan. Tapi Iya. kalah cuma Kalah. Nggak butuh kapak hancur, nggak butuh dibuang. Nah, ini. Gini. masih ketahan. Diginiin. Ya kan udah pecah tuh. Der. Ayo lu mau ngapain lu? Nggak Ayo bisa lu, ya? enggak bisa ya. Ditonyok. Berdarah lagi. Di lawyer berdarah Iya, dia. gila ini overpowered sebenarnya. OP banget Iya, memang Escanor. si Escanor ini. Makanya kayaknya dia perlu di nerf kayaknya ya kan. OP. Nah, terlalu OP ya kan. Akhirnya ya berhenti scene-nya di terakhir di mana Zeldris KO. Iya. Tapi masih nggak tahu dia tuh pingsan kah Iya. atau dia cuma mental aja gitu kan, terus Ya. dia ngeluarin jurus yang lain. Dia gitu cuma kan. ini mental terus keinget Zelda. Udah. Gilda lah. Oh iya game. Zelda. Zelda game gua. Game Zelda coy. tuh game. Game coy, game. Tolong. Tolong. Ya, Pas mental langsung keinget. Oh, aku masih punya pacar. Iya, ternyata aku masih punya pacar. Semoga belum diambil orang. Oh, belum nikah. Belum ada janurnya. Padahal nggak pakai. Ya gitulah. Kita masih belum tahu kelanjutannya. Tapi kemungkinan bakal asik. Itu bakal unexpected sih, karena biasanya Iya. orang kalau udah di-boost sama sesuatu yang Lope-lope biasanya tuh. Enggak, tapi biasanya dorongan lope-lope Iya. itu lebih menekan ya. kalau ada dorongan tertentu biasanya dia bakal ngamuk. Iya, kalian belum menggarap tugas Hamin 1, kalian masih santai. Iya. Tapi Hamin 1 apa 3 hari seminggu enggak chattingan itu kalian pasti Iya. kendor. Entah kenapa. Tapi kalau kalian ngerjain tugas, deadline, males, tiba-tiba ada yang bilang semangat sayang. Wah, Langsung kelar. iya, Semenit. kelar. Itu tolong teman nonton. Udah belum? Jangan Tolong ditiru ya. Jangan ya. Tolong yang kayak gitu. Kalau kepepet Kita juga masih gitu kok. yoi. Nah terus lagi teater mini berbuat ulah. Iya, berbuat ulah gimana
munculin scene Gelda yang lagi disegel. Penjorangan. Kalau kata orang Jawa, penjorangan. Kupat digoreng. Di situ si Hawk sekali lagi si Hawk cari masalah. Katanya ada cara buat buka segelnya dia. Satu-satunya cara itu apa, dijelasin dulu kenapa segel itu bukan nggak bisa. Nah itu dijelasin kalau segelnya yang dibuat sama Meliodas tuh kuat. Jadi tapi ada satu-satunya cara yang di situ mungkin dia bilang tuh selain dari tangannya Meliodas sendiri. Makanya si Gelda bilang suruh ngomong Comenius Nebula 10 kali, tapi apakah seperti itu? Itu karena sebelumnya juga kejadian. Nggak ngomong apa-apa ya kan. Tahu-tahu si Zeldris sekarang berulah lagi. Dan ini itu bakal jadi Easter egg nantinya. Buat next episode. Bilang next episode-nya. Aja kita teori lagi. Teori. Enggak ada praktek. Enggak ada praktek. Pusing praktek soalnya. Udah teori aja. Tapi aku suka praktek. Enggak, mending teori itu ada yang realisasiin kan enak. Yang realisasi orang lain. Kita terima hasil. Oke, lu dulu Om, teori. Ya, seperti biasa ya kan. Teorinya bingung juga sih sebenarnya sih. Karena di cut-nya di mana Zeldris itu kepental, tapi di teater mini ngomongin soal Gelda ya kan. Kemungkinan besar ada flashback lagi soal Gelda nantinya. Menurut gue pribadi nih, ada flashback lagi soal Gelda. Terus melanjutin perjalanannya Ban, Meliodas sama Wild. Soalnya udah 3 episode ini tuh mereka terus openingnya. Ya kan. Kemungkinan besar buat gue pribadi sih bakal kayak gitu sih. Untuk battle-nya yang berikutnya paling ngasih tahu kelanjutannya battle-nya Escanor sama Zeldris aja sih. Tapi udah nggak battle kayaknya sih. Udah kelar? Iya kayaknya. Kemungkinan masih. Ya paling buat prediksi gue kayak gitu sih. Iya. Itu teori gue sendiri. Mungkin dilanjut dari Bang Ewa. Kalau Bang Elski ya, dari Bang Elski mulai. Kalau dari gue ada beberapa teori. Satu, itu gue masih penasaran sama si Marlin. Nggak tahu kenapa dia masih masih kayak nggak tahu, masih penasaran sama dia, nggak tahu kenapa. Nah itu aja gitu. Udah. belum intinya masih penasaran sama dia karena dia masih penuh misteri ya. Kemungkinan bakal berkembang, kita nggak tahu juga. Kedua, belum masuk aknya kayaknya sih. Kedua tadi di next episode menurutku justru mereka bakal battle lagi. Battle lagi menurut gua. Terus habis itu ya yang kemungkinan juga di next episode yang mereka cari jalan keluar, battle-nya bakal di situ. Tapi itu bakal cuma openingnya doang kemungkinan. Jadi kayak opening battle-nya biasa lah. Pemantik biasa gitu doang. Ya, kan? Kemungkinan bakal nyelesain yang di kokon, yang di dalam kepompong dulu, yang di zona kepompong itu bakal selesai dulu. Udah selesai baru next bahas tentang purgatory. Purgatory. Kemungkinan gitu. Baru nyelesain purgatorinya. Dan inilah kemungkinan juga kan ada ada satu storyline yang hilang. Di mana yang King yang waktu ngejar si Estarossa itu dihilangin. Simpen dulu gitu loh. Disimpen juga, dan juga karena mau fokus kedua ini dulu. Jadi ini kan pecah dua nih. Terus nanti di next episode jadi cuma satu. Biar baru nyelesain satu lagi, jadi selesai. Final battle. Biar enggak bingung tuh ya nontonnya juga. Biar enggak bingung. Benar. Boleh. Itu teori dari gua. Itu teori dari gua sendiri. Bang Ewa juga udah. Pasti kalian juga punya teori tentunya. Selalu ada. Seperti biasa, kalian boleh dan harus berteori di kolom komentar tentunya. Dan kalau misalkan kita ada salah-salah atau apa, koreksi aja. Kayak Zeldris punya zona Comenius Nebula, kita punya zona diskusi tentunya. Tapi jangan lupa kalau udah komen teori di bawah, jangan lupa buat di subscribe channelnya dong. Channelnya di subscribe, bantu kita untuk menjadi satu kejauhan 1000. Karena satu subscriber dari kalian ataupun lebih dari itu bisa mendorong semangat kita buat lanjutin episode yang lainnya. Dan kalau kalian suka juga sama video ini, jangan lupa like juga supaya kita tahu kalau kita bakal terusin ini terus ya kan. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalain biar nggak ketinggalan update dari kita ya pasti. Dan sebaliknya juga ke teman-teman kalian yang suka sama anime apapun itu dan bahkan suka tentang
Jepangan karena bentar lagi kita pasti bakal bahas soal Jepangan juga. Ada Easter egg. Kita akan bahas sesuatu yang lain. Iya, main daripada yang lain dan cocok ditonton pada malam Jumat. Oh iya. Itu cluenya. Itu cluenya ya kan. Tapi bentar lagi. Iya, nanti kita bakal bahas itu di playlist yang lainnya tentunya. Ya mungkin segitu aja. Ya, gitu aja dari kita. See you in the next episode. Gua Akiyama Omega. Gua Ewa. See you to the next Anipong.